Selamat pagi Tribuners, selamat pagi sahabat tani dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Nah, di tempat kami berada ini tampak terlihat ternak warga, sapi warga yang ditambatkan di sawah-sawah yang sementara belum digarap masyarakat petani di daerah ini, Tribunals. Dapat kami laporkan bahwa saat ini Kabupaten Sinjai khususnya bagi peternak sedang dilanda dengan bencana. Bencananya adalah saat ini kembali masyarakat peternak sejumlah sapi ternak mereka sedang mati mendadak. Penyebabnya menurut data atau informasi yang diperoleh dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai menyampaikan bahwa 11 ternak sapi jenis sapi Bali tersebut sedang terkena virus yang namanya virus Jembrana. Nah, 2-3 hari terakhir ini pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terus turun ke desa-desa memantau seluruh sapi-sapi peternak masyarakat di Kabupaten Sinjai saat ini, karena dalam waktu sepekan terakhir ini mereka para peternak di daerah ini dikagetkan dengan adanya virus tersebut, karena tiba-tiba sapi jenis Bali mati mendadak seperti itu tanpa ada gejala yang sebelumnya. Dan inilah bencana yang kembali mengancam para peternak, para petani di Kabupaten Sinjai saat ini, di mana diketahui bahwa saat ini belum selesai ya, belum selesai pandemi penyakit mulut, kuku mulut pada ternak atau PMK saat ini, dan kembali lagi terdapat penyakit yang melanda ternak sapi warga. Jadi kemarin atau tadi pagi pihak Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai menyampaikan bahwa sapi-sapi yang mati mendadak itu adalah terkena dengan penyakit Jembrana. Nah, pihak Dinas Peternakan juga di Kabupaten Sinjai sudah menurunkan dari dokter hewan dari provinsi BBVT Kabupaten Maros, yang mana khusus menangani masalah kasus-kasus penyakit sapi atau ternak di Sulawesi Selatan. Dan kemarin sudah 2-3 hari terakhir ini sudah melakukan atau sudah mengambil sampel, meneliti sejumlah ternak atau sejumlah sapi yang mati mendadak. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa lokasi sementara ini yang terkena dengan penyakit tersebut yakni berada sebanyak 10 ekor yang berada di wilayah Kecamatan Sinjai Timur atau tepatnya di Desa Pasemaranu. Nah, selain itu ada 2 ekor berada di wilayah kecamatan yang berbeda, tepatnya berada di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan atau tepatnya berada di wilayah Desa Tale. Sebanyak 2 ekor sapi yang dilaporkan Dinas Peternakan di daerah itu, di desa itu mati mendadak setelah diduga terkena dengan penyakit Jembrana tersebut. Nah, pihak dari Dinas Peternakan di Kabupaten Sinjai menyampaikan bahwa kenapa disebut dengan penyakit Jembrana tersebut, karena pertama kali penyakit itu ditemukan di daerah Kabupaten Jembrana, Bali, beberapa tahun lalu, dan itu hanya mengenai jenis sapi Bali seperti ini yang ada di
kamera, di depan kamera Anda Tribuners. Dan pihak Dinas Peternakan sendiri melalui Kepala Dinas tempat Burhanuddin mengingatkan kepada masyarakat, khususnya petani ternak di Kabupaten Sinjai, agar meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah atau menjaga ternak sapi mereka dari penyakit tersebut. Karena saat ini media penyebarannya disebut bahwa berupa serangga seperti lalat dan semut. Dan umumnya sapi-sapi yang terkena penyakit itu yakni sapi jenis Bali, dan ciri-cirinya langsung tiba-tiba kejang-kejang dan kemudian mati Tribuners. Jadi tidak menunggu waktu, membutuhkan waktu yang lama seperti penyakit mulut dan kuku seperti yang banyak terjadi saat ini di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Sinjai. Nah, dapat kami laporkan juga bahwa Kabupaten Sinjai khususnya di menjelang beberapa bulan lalu, atau tepatnya menjelang Lebaran Idul Adha, sejumlah sapi pasca Lebaran Idul Adha di Kabupaten Sinjai mengalami penyakit PMK. Nah, penyakit PMK itu penyebarannya diduga dilakukan oleh melalui sapi ternak warga yang dibawa oleh salah seorang pedagang asal Kecamatan Bulu Podo, tepatnya berasal dari Desa Tompo Bulu, Kecamatan Bulu Podo, yang saat itu telah membawa sapinya untuk dijual di Kota Makassar pada menjelang Lebaran Idul Adha lalu. Kemudian ada beberapa ekor yang kemudian tidak laku dijual pada saat itu. Dan beberapa ekor tersebut kemudian dibawa pulang, lalu ternyata setelah tiba di Kabupaten Sinjai Tribuners, sapi tersebut positif mengalami penyakit virus mulut dan kuku. Dan sapi-sapi tersebut bukan hanya jenis sapi Bali, tapi juga jenis sapi simental dan bromos atau jenis yang lainnya. Cukup banyak sekali. Dari data yang kami peroleh sudah mencapai lebih dari 100 ekor yang terkena penyakit virus PMK di Kabupaten Sinjai. Dan belum sembuh-sembuh dengan itu, kembali lagi para petani harus berduka. Kenapa saya harus menyebutnya petani di Kabupaten Sinjai berduka? Karena belum selesai penyembuhannya atau penanganannya, kembali sapi-sapi jenis Bali yang seperti ini kembali dilanda dengan penyakit yang namanya penyakit Jembrana. Dan ya, pihak Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai juga mengingatkan masyarakat untuk lebih merawat ya sapinya dengan membuatkan kandang, karena banyak masyarakat di Kabupaten Sinjai, khususnya di Desa Garcing dan sebagian kelurahan Sangasari, sengaja melepas ternaknya secara liar. Dan itu banyak dijumpai di desa itu, di tengah-tengah sawah. Mereka banyak melepas ternaknya secara liar, dan tentu saja perilaku itu cukup merugikan masyarakat lain, dan bisa ternaknya tidak aman dari penyakit karena dilepas secara bebas. Nah, kita akan mengunjungi salah satu ekor sapi yang dikandangkan oleh para peternak di daerah ini, Tribuners.
dan sudah ya kandangnya seperti ini. Jadi kalau Anda yang belum memiliki kandang sapi seperti ini, kandangnya cukup bagus dan kotorannya terutama selalu setiap hari dibersihkan, disemprot dengan antivirus atau bakteri, jadi tidak ada yang tinggal kotorannya di bawahnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk perawatan sapi yang baik. Nah, ini adalah jenis sapi yang bromos atau yang telah disuntikkan dengan bibit IB seperti itu. Masyarakat petani di peternak di Kabupaten Sinjai saat ini menjadikan ternak sapi sebagai investasi baru Tribunars. Jadi beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir ini, masyarakat peternak atau petani di Kabupaten Sinjai menjadikan ternak sapi sebagai penghasilan atau dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan saat ini dapat diketahui bahwa penyakit yang telah melanda sapi-sapi ternak atau jenis Bali, yakni penyakit gembrana. Karena itu harus petani harus lebih teliti, lebih disiplin untuk menjaga ternak-ternaknya, khususnya dalam memberi pakan yang sehat dan harus terjaga kebersihannya Tribunars. Nah, seperti ini harus dikandangkan menurut arahan dari dokter hewan Kabupaten Sinjai, Dokter Andi Mapam Mancu, dan juga Kepala Dinas Peternakan Burhanuddin. Nah, seperti ini diberikan pakan atau rumput yang sehat dan segar, dan juga harus dilakukan perawatan setiap hari. Kandang-kandangnya harus bersih dan aman dari kotoran Tribun. Baik, saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri, langsung dari Desa Garcing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, melaporkan perkembangan ternak sapi sebagai investasi baru untuk masyarakat Kabupaten Sinjai. Dan nantikan update terkininya ternak-ternak atau informasi tentang penyakit yang melanda sapi-sapi warga di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.